Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang analisis perilaku biaya ya, yang ada di bab 3 pada mata kuliah akuntansi biaya. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama itu mahasiswa mampu mengklasifikasikan suatu pengeluaran apakah termasuk biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel menggunakan tiga metode. Yang pertama metode Hague and Low Point, yang kedua metode scatter graph, yang ketiga metode least square. Oke, selanjutnya adalah pengklasifikasian biaya. Nah, apabila biaya itu dikaitkan dengan volume kegiatan atau volume produksi, maka biaya itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Yang ketiga, biaya semi variabel atau semi variable cost. Nah, kemudian kita akan membahas di biaya tetap. Apa sih biaya tetap itu? Nah, biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah, meskipun volume produksi bertambah atau berkurang. Seperti ini bagannya. Di sini biaya tetap. Nah, dia akan meningkat seiring meningkatnya volume atau aktivitas, tapi dia akan tetap terus dan akan meningkat lagi dan kemudian akan tetap pada masa tertentu. Nah, kemudian ada biaya variabel. Apa sih biaya variabel? Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume atau perubahan aktivitas. Seperti ini ya untuk gambar biaya variabel, jadi dia akan meningkat seiring perubahan volume atau perubahan aktivitas. Nah, kemudian ada biaya semi variabel atau yang bisa disebut dengan biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dia ada campur ya, ada biaya tetapnya di sini, kemudian ada biaya variabelnya yang selalu meningkat. Nah, gimana sih cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel? Itu hanya biaya tetap dan biaya variabel yang dapat dilakukan analisis. Oleh karena itu, apabila terdapat biaya semi variabel, maka biaya tersebut harus kita pisahkan terlebih dahulu. Dia masuk ke dalam biaya tetap atau biaya variabel. Nah, untuk memisahkan biaya semi variabel itu ada tiga metode. Yang pertama itu metode Hague and Low Point, yang kedua metode scatter graph, yang ketiga metode least square. Nah, ini merupakan contoh dari Berker Company ya. Dari bulan Januari hingga Desember, kemudian ada biaya listrik dan jam tenaga kerja langsung. Di sini kita akan mengambil contoh metode Hague and Low Point. Itu adalah biaya titik tertinggi dan titik terendah. Di sini kita mengambil biaya yang paling tinggi dari bulan sebelumnya itu ada di bulan Desember, yaitu 680 dengan tingkat aktivitas 48.000 jam. Kemudian biaya paling rendah itu ada di bulan Juli dan Agustus, yaitu 500 dengan tingkat aktivitas 26.000. Itu kita kurangkan dan kita cari selisihnya. Untuk selisih biayanya sendiri yaitu 180 dengan tingkat aktivitas selisihnya yaitu 22.000 jam. Nah, cara menentukan tarif variabelnya itu biaya dibagi dengan tingkat aktivitas, sehingga mendapatkan 0,00818 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian untuk selanjutnya menentukan tinggi dan rendahnya, tadi kita masukkan yang bulan Desember, kemudian yang rendah kita masukkan bulan Juli atau Agustus, sehingga mendapatkan biaya tetapnya sama, yaitu $287. Untuk mencari jam tenaga kerja langsung ini, untuk mencari biaya variabel, kita kalikan jam tenaga kerja langsung dikali dengan hasil yang kita dapat tarif variabel tadi. Oke, selanjutnya metode scatter graph atau titik acak ya. Jadi di sini kita masukkan saja titik-titik. Tapi tenang saja, untuk metode scatter graph ini tidak akan muncul ya di ujian atau dimanapun.
Nah, untuk metode least square itu ada contohnya seperti Y sama dengan A plus B kali X. Nah, Y sendiri adalah dependent variable atau biaya yang kita prediksi. Kemudian untuk yang A adalah konstanta atau biaya fixed cost. Kemudian yang B adalah garis, yaitu biaya variabel per unitnya. Kemudian untuk X-nya adalah independent variable atau yang tadi ada biaya cost driver tadi. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan menganalisa biaya dari sisi perilaku biaya dapat diketahui bahwa perubahan biaya itu sering terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis. Kemudian untuk memisahkan biaya semi variabel itu dapat menggunakan tiga metode. Yang pertama metode Height and Low Point, yang kedua least square, yang ketiga scatter graph. Nah, saya mengambil referensi dari William K. Charter tahun 2015, edisi ke-14, jilid 1, terjemahan Krista Salemba 4. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga dapat dipahami ya. Sekian.